Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauziatus Soimah, mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 193100032. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai beberapa sumber usul nahwi sesuai penjelasan yang ada pada kitab Al-Basit fi Usulin Nahwi wa Madarisihi, yaitu karangan Ustadz Tamimullah, dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Jadi sumber usul nahwi itu terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama dalil naqli, kemudian qiyas, ijma, dan yang terakhir yaitu istishabul hal. Adapun sumber-sumber yang pertama yaitu dalil naqli itu juga terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama Al-Quran, kemudian yang kedua bacaan-bacaan Al-Quran, yang ketiga hadis Nabi, dan yang keempat yaitu kalamnya orang Arab. Sedangkan saya di sini akan menjelaskan mengenai dalil naqli yang nomor 2, yaitu bacaan-bacaan Al-Quran. Sesungguhnya bacaan-bacaan Al-Quran adalah khusus mengkaji lafaz-lafaz Al-Quran yang menuntut pada beberapa perbedaan dalam hurufnya dan cara membacanya, baik berupa meringankan, memberatkan, dan selain keduanya. Para pakar ulama bangsa berusaha keras dalam menghimpun beberapa huruf dan bacaan, dan mereka juga meletakkan beberapa syarat dan kriteria diterimanya suatu bacaan. Ibnu Jazai telah menyebutkan beberapa syarat atas sahnya dan diterimanya bacaan itu terdapat tiga macam diantaranya, yaitu yang pertama, bacaan Al-Quran harus mencocoki pada bahasa Arab meskipun hanya pada satu aspek. Kemudian yang kedua, bacaan Al-Quran itu harus mencocoki pada salah satu mushaf Utsmani meskipun hanya kemungkinan saja. Kemudian yang ketiga, bacaan Al-Quran harus sah secara sanadnya, sehingga suatu bacaan Al-Quran memiliki sifat. Dengan syarat-syarat ini, maka mereka akan menerima bacaan ini dan tidak boleh mengingkari bacaan tersebut. Baik bacaan Al-Quran itu dinukil dari Imam Saba'ah atau Imam Asyrah atau selain keduanya, yang mana bacaan dan periwayatannya itu diterima. Kemudian untuk ulama Basro sendiri, sesuai penjelasan dalam kitab ini, mereka menjadikan bacaan-bacaan Al-Quran itu tunduk pada usul mereka, yaitu bacaan yang mencocoki pada usul mereka meskipun dengan cara ditakwil dulu. Mereka akan menerimanya. Sementara bacaan yang membangkang pada usul mereka akan menolak untuk berargumen dengan bacaan-bacaan Al-Quran tersebut, sehingga bahkan mereka itu mensifati bacaan-bacaan tersebut adalah bacaan-bacaan yang syadz. Sedangkan untuk ulama Kufah itu mereka lebih besar dan lebih sedikit untuk menyalahkan bacaan-bacaan Al-Quran. Maksudnya mereka lebih besar menerima bacaan-bacaan Al-Quran dibandingkan ulama Basro, sehingga bisa dikatakan bahwa ulama Kufah itu lebih lunak daripada ulama Basro, yang mana ulama Basro itu lebih ketat daripada ulama Kufah dalam hal bacaan-bacaan Al-Quran yang malah dijadikan sebagai dalil-dalil nahwu. Ulama nahwu harus mempertimbangkan perhatian pada bacaan-bacaan yang sanadnya itu benar. Jika terdapat bacaan yang berbeda dengan kaidah ulama nahwu, maka ulama nahwu membenarkan kaidah tersebut dengan bacaan yang membedai kaidah mereka, yaitu dengan cara mengecek kembali. Imam Az-Zarkashi mendefinisikan bahwa bacaan-bacaan Al-Quran adalah perbedaan lafaz-lafaz wahyu dalam sisi huruf dan sisi cara membacanya, baik berupa meringankan, menekankan, dan lain sebagainya. Maksudnya adalah bacaan Al-Quran adalah mengerti pengucapan lafaz-lafaz Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang diucapkan beliau langsung, dan bacaan itu diriwayatkan oleh beliau dengan pendengaran yang kuat, tetap, dan bersambung. Adapun bacaan yang benar dan diterima adalah sesuai penjelasan yang dikatakan oleh Imam Jazai, yaitu yang pertama harus mencocoki pada bahasa Arab meskipun hanya dalam satu aspek. Yang kedua yaitu bacaan Al-Quran harus mencocoki pada salah satu mushaf Utsmani meskipun secara kemungkinan. Yang ketiga sah syaratnya. Adapun bacaan ini adalah termasuk dari huruf yang 7. Sebagian ulama menambahi kriteria di atas, yaitu wajibnya mutawatir, karena
karena tidak cukup hanya dengan sah sanadnya. Perlu kita ketahui bahwa orang Arab pada hari di mana Nabi Muhammad diutus di antara mereka sudah memiliki lahjah yang beragam. Sedangkan Al-Quran sendiri itu turun dengan lahjah Quraisy. Akhirnya karena hal ini orang selain orang Quraisy merasa kesulitan untuk membaca Al-Quran yang dialeknya dengan menggunakan dialek Quraisy. Dengan ini Nabi Muhammad SAW memberikan izin kepada mereka, yaitu membaca Al-Quran sesuai dengan lahan mereka masing-masing sebagai bentuk untuk memudahkan mereka dalam membaca Al-Quran. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya Al-Quran diturunkan di atas 7 huruf. Maka bacalah oleh kalian semua dengan sesuatu yang memudahkan kalian semua." Dari sabda Nabi Muhammad SAW ini terdapat perdebatan mengenai apa sih pengertian dari 7 huruf tersebut. Dari beberapa pendapat, terdapat pendapat yang paling kuat, yaitu yang mengatakan bahwa 7 huruf itu adalah 7 dialek. Dari penjelasan di atas bisa dikatakan bahwa bacaan-bacaan Al-Quran adalah rekam jejak bahasa-bahasanya orang Arab dan juga lajah-lajah orang Arab. Kemudian ulama telah sepakat untuk beristihad dengan bacaan-bacaan Al-Quran, baik bacaan itu mutawatir ataupun syadz. Imam Jalaluddin Asyuyuti berkata, "Sesungguhnya manusia telah bersepakat untuk berargumen dengan bacaan-bacaan yang syadza dalam bahasa Arab ketika bacaan tersebut tidak membedai pada qiyas yang sudah dikenal. Meskipun membedai, bacaan Al-Quran tetap bisa dijadikan hujah dengan alasan karena bacaan Al-Quran itu tidak dengan ide, pikiran, dan pilihan." Kemudian dalam kitab An-Nashru fi Qira'atil Ashri menjelaskan bahwa para qori tidak berbuat apapun dari huruf-huruf Al-Quran, yaitu tidak memilih paling jelas di sisi bahasanya atau yang paling layak dijadikan pengkiasan dalam bahasa Arab. Justru yang mereka pilih adalah yang paling kokoh, tetap, dan athar, dan yang paling sahih dalam penukilan dan periwayatannya. Jika dari huruf Al-Quran sudah ditetapkan dari mereka, maka qiyas bahasa Arab tidak bisa menolaknya. Sedangkan bagi ulama nahwu dalam hal ini, karena memiliki qiyas, yaitu melihat pada paling yang jelas yang layak untuk dijadikan pengkiasan. Sehingga dari sini terdapat perdebatan antara para qori dan juga para ulama nahwu, yaitu dengan adanya tabrakan antara metodenya para qori dan juga antara metodenya para ulama nahwu. Dalam paragraf di atas, dalam penjelasan sebelumnya dapat dijelaskan bahwa ulama nahwu menyalahkan para qurra, yaitu menganggap lahan bacaan mereka. Tetapi yang sedemikian adalah suatu kesalahan sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Jalaluddin Asyuyuti, karena bacaan qurra adalah sudah menetap dan kuat dengan sanad-sanad yang mutawatir, yang sahih, yang tidak memiliki ruang untuk dikritik, sehingga bisa dijadikan untuk berhujah dalam ilmu nahwu. Untuk ulama Basra dalam hal ini, untuk ulama Basra itu terdapat dua pendapat, yaitu yang mana ulama Basra menerima bacaan-bacaan Al-Quran ini sebagai dalil-dalil nahwu mereka, dan juga ada yang berpendapat bahwa ulama Basra itu menolak bacaan-bacaan ini untuk sebagai dalil-dalil nahwu mereka. Adapun ulama Kufah itu hanya terdapat satu pendapat, yaitu ulama Kufah menerima bacaan-bacaan sebagai dalil ilmu mereka, yang mana mereka telah membangun hukum-hukum nahwu dan kaidah-kaidah dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Di antara beberapa bacaan-bacaan yang telah dipaparkan dalam kitab ini, salah satunya yaitu mengatofkan isim dohir pada isim domir yang dijarkan dengan tanpa mengulang huruf jarnya. Maksudnya adalah isim dohir ataf pada maktuf alai isim domir tanpa mengulang huruf jar, yaitu pada firman Allah surat An-Nisa ayat 1, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama, yang mana Hamzah Az-Zayyad dalam qiraah ini membaca wal arhama tadi dengan wal arhami, yaitu
mimnya dikasrokan, bukan dengan fathah, karena ataf kepada isim dhamir sebelumnya yang jarnya dengan ba dalam kalimat bihi. Jadi bacanya dengan wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arhami. Mungkin itu dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.